Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Mulyati dari kelas Informatika A dengan NIM 210-269. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir metodologi penelitian, bab pendahuluan dan kajian teori. Bab 1 yaitu ada judul proposal, latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 ada gambaran umum objek penelitian dan tinjauan pustaka. Bab 3 ada analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Bab 1 pendahuluan. Judul yang saya ambil untuk penelitian kali ini yaitu sistem pengenalan wajah oleh jaringan saraf tiruan menggunakan analisis komponen utama pada CCTV untuk meningkatkan akses keamanan gedung. Bidang penelitiannya yaitu artificial intelligence. Topik penelitiannya yaitu artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Metodenya analisis komponen utama atau PCI. Keamanan menjadi prioritas utama untuk menjaga sebuah data, benda, atau bahkan akses keamanan sebuah gedung yang memiliki banyak data penting dan rahasia. Seringkali, karena lemahnya sistem keamanan sebuah gedung dapat dengan mudah dimasuki oleh orang lain yang ingin mencuri data penting, yang kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Tentu saja ini kejadian yang ingin kita hindari. Hal keamanan ini dapat ditingkatkan menggunakan implementasi CCTV dari sistem pengenalan wajah. Sistem pengenalan wajah adalah sebuah teknologi yang sejak dalam pembuatannya banyak mengalami pengembangan guna meningkatkan tingkat keamanan. Rekayasa menggunakan jaringan saraf tiruan banyak dikembangkan oleh para ahli guna meningkatkan validasi lebih cepat dan tepat. Namun, sistem pengenalan wajah masih memiliki kelemahan yang masih dapat diakses oleh sembarang orang, yaitu orang yang bukan pemilik data asli. Oleh karena itu, data masih dapat dicuri dan disalahgunakan oleh oknum jahat. Keamanan pada akses gedung yang menyimpan banyak rahasia dan data penting harus memiliki lapisan yang sulit ditembus. Penggunaan CCTV tanpa lapisan pengaman yang kuat dapat dengan mudah diakses sembarang orang. Oleh karena itu, CCTV harus diberi lapisan pelindung keamanan yang kuat dengan cara mengimplementasikan dan memprogramnya menggunakan jaringan saraf tiruan menggunakan metode analisis komponen utama agar data dan keamanan dapat diterima, terdeteksi, dan terakses. Implementasi pada CCTV menggunakan metode jaringan saraf tiruan dan analisis komponen utama untuk meningkatkan akurasi antara data dan akses wajah, di mana hanya orang yang sudah memiliki data yang sudah terinput dapat diterima aksesnya oleh sistem ini. Pengolahan data hasil CCTV berupa identifikasi citra wajah diprogram menggunakan algoritma pemrosesan yang kemudian algoritma tersebut diimplementasikan pada CCTV dengan menggunakan metode analisis komponen utama, histogram gradien berorientasi jaringan saraf tiruan untuk pengenalan dan mesin vektor bantuan. Jaringan saraf tiruan yang digunakan pada penelitian ini adalah jaringan propagasi balik dan jaringan Elman. Jaringan propagasi balik yaitu jaringan saraf tiruan yang diawasi untuk memodifikasi bobot untuk melatih jaringan neural memetakan input dan output dengan benar. Sedangkan jaringan Elman yaitu bagian khusus dari jaringan propagasi balik. Jaringan Elman telah digunakan di bidang pengenalan dan klasifikasi untuk membuat memori dinamis yang dapat digunakan untuk mengambil lapisan tersembunyi ke lapisan input sehingga mempercepat jaringan. Latar belakang objek penelitiannya yaitu gedung yang menyimpan data penting yang keamanannya harus diperketat. Metode penelitiannya menggunakan jaringan saraf tiruan dan analisis komponen utama. Masalah pada metode yang dipilih yaitu perbedaan antara sistem pengenalan wajah menggunakan metode analisis komponen utama dengan yang tidak menggunakan metode tersebut. Kelebihan dan kekurangannya yaitu dapat dilihat dari tingkat akurasi dan penyimpanan pada database tidak terlalu besar. Solusi. Pengolahan data hasil CCTV berupa identifikasi citra wajah kemudian diolah menggunakan metode analisis komponen utama, histogram gradien berorientasi, jaringan saraf tiruan untuk pengenalan dan mesin vektor bantuan. Rangkuman dari latar belakang ini yaitu penggunaan fungsi CCTV sebagai pemantau keamanan pada suatu ruangan merupakan penerapan pengembangan teknologi dalam bidang pengawasan objek yang harus dilapisi dengan sistem yang baik dan terprogram.
Rumusan masalah. 1. Seberapa efektif implementasi CCTV gedung menggunakan sistem pengenalan wajah menggunakan analisis komponen utama? 2. Berapa akurasi ketepatan menggunakan metode tersebut? 3. Mengapa menggunakan jaringan saraf propagasi balik dan jaringan saraf Raman? Maksud dan tujuan. 1. Untuk meningkatkan sistem keamanan dan meminimalisir data pada sistem pengenalan wajah menggunakan CCTV dengan menggunakan metode tersebut. 2. Untuk mengetahui bagaimana jaringan saraf propagasi balik dan jaringan saraf Raman dapat meningkatkan akurasi pada sistem pengenalan wajah. Bab 2. Teori dasar. Gambaran umum. Pada penelitian ini bertujuan mengimplementasikan program jaringan saraf tiruan dan metode analisis komponen utama atau PCA pada salah satu perangkat pendukung keamanan yaitu CCTV, di mana program tersebut dapat mengenali wajah para pegawai atau karyawan yang berkepentingan atau bahkan berlalu lalang di sekitaran area jangkauan pengawasan CCTV, sehingga karyawan atau pegawai yang masuk dalam area pengawasan CCTV secara otomatis terdeteksi di monitor pengawas dengan data lengkap pegawai tersebut. Fungsi dari metode analisis komponen utama ini yaitu untuk mengurangi dimensi besar pada gambar atau video yang masuk ke monitor agar tidak terjadi penumpukan data. Tinjauan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Arba Abdul Bahtiar Pramadi dan Yahya Abdul Razak pada tahun 2020 dengan melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Webcam sebagai pendeteksi wajah pada sistem keamanan perumahan menggunakan image processing, berisi tentang pengenalan sistem wajah menggunakan image processing yang diimplementasikan pada webcam dengan metode memanfaatkan code server sebagai penyimpanan data dan penyimpanan interface via web yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa menghentikan proses rekam data. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan jaringan saraf tiruan, yaitu jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia, dan metode analisis komponen utama atau PCA, yaitu metode pengukuran statistik yang mengurangi dimensi besar gambar dalam ruang data menjadi dimensi yang lebih kecil. Kesamaan penelitian ini dengan milik penulis adalah sama-sama meningkatkan sistem pengenalan wajah dan pengimplementasiannya pada alat pendukung keamanan. Kemudian ada bab 3, metode penelitian. Analisis kebutuhan. Bab ini menjelaskan setiap tahapan analisis dan perancangan sistem aplikasi yang akan dibangun dalam penelitian meliputi analisis kebutuhan dan kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan, sub-kebutuhan penelitian. Analisis kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan penelitian. Kebutuhan yang diperlukan pada penelitian ini terdiri dari hardware dan software. Berikut ini adalah hasil analisis kebutuhan untuk penelitian ini. 1. Hardware terdiri dari laptop atau komputer, CCTV atau webcam. Kedua, software. Flowchart sistem identifikasi wajah, pemrograman yang sudah dibuat dan disesuaikan dengan penelitian ini. Kemudian analisis kebutuhan, sub-kebutuhan sistem. Terdapat 2 aktor dalam sistem ini, yaitu pengunjung dan admin, di mana keduanya mempunyai batasan-batasan hak berikut. Admin, 1. Memiliki akses data, 2. Memantau proses keamanan, 3. Merekap data harian pengunjung, 4. Mengontrol sistem, 5. Memelihara sistem. Pengunjung, orang yang berkepentingan memasuki gedung tersebut atau orang yang berlalu lalang di sekitar sistem pengaman ini. Perancangan sistem. Setelah melakukan analisis kebutuhan, yang harus dilakukan selanjutnya adalah perancangan sistem. Perancangan sistem adalah sekumpulan aktivitas yang menggambarkan secara rinci bagaimana sistem akan berjalan. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan produk perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dikeluarkan oleh John W. Zeitgeser, Robert B. Jackson, dan Stephen D. Burt pada 2012 bulan 5. Perancangan sistem alur data. Alur data penelitian merupakan mekanisme penyelesaian masalah penelitian dan menjelaskan model atau tahapan yang digunakan selama penelitian ini. Gambar alur data penelitian dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut flowchart untuk penelitian sistem pengaman CCTV ini. Dimulai dari start, kemudian ke training, kemudian ke
input cam, kemudian ke preprocessing, PCA, extraction. Di extraction ada pencocokan atau ada pengulangan balik jika data tidak sesuai. Kemudian hasil dari extraction yaitu ada wajah terdeteksi dan end. Dari gambar flowchart tersebut, berikut penjelasannya. 1. Start, yaitu awal mulai sistem. 2. Training data. Pada tahap ini dilakukan training terhadap dataset yang digunakan. Tahap ini dilakukan pembacaan direktori untuk memastikan apakah seluruh citra di dalam database sudah terbaca semua atau belum, dan apakah sistem sudah siap digunakan atau belum. 3. Proses pengambilan citra. Pada tahap ini, sistem akan mengambil citra yang akan diproses, yakni citra face. 4. Tahap preprocessing. Setelah citra diperoleh, maka selanjutnya sistem akan menuju tahap preprocessing dengan melakukan resize citra, mengubah citra menjadi blur, dan melakukan proses tersolding menjadi citra biner. Selanjutnya yang kelima, ada tahap PCA, mengurangi dimensi besar gambar dalam ruang data menjadi dimensi yang lebih kecil. Kemudian yang keenam, ada tahap extraction, yaitu proses di mana citra yang sudah melalui tahap PCA masuk ke dalam database untuk kemudian mengeluarkan output atau hasil. Pada tahap ini terdapat kondisi if, di mana jika citra terbaca oleh database maka akan tidak terbaca oleh database, maka akan terjadi perulangan, yaitu dengan mengulangi proses dari awal. 7. Tahap wajah terdeteksi, yaitu di mana wajah sudah terbaca dan sesuai database. Kelima, ada N, yaitu hasil output. Perancangan sistem analisis komponen utama atau PCI. Dari hasil tahap PCI di flowchart tersebut, maka diperoleh prediksi wajah yang selanjutnya masuk ke tahap pencocokan wajah yang diinput dengan sampel wajah yang sebelumnya telah disimpan dalam database. Dalam proses penginputan ini, citra wajah yang sudah masuk sensor akan diolah menjadi dimensi yang lebih kecil sehingga mengurangi jumlah bug dalam sistem. Jika proses pencocokan wajah ditemukan, maka prediksi yang dihasilkan tinggi dengan begitu proses berhasil. Jika tidak, wajah yang diinput tidak ditemukan, maka akan kembali ke proses awal, yaitu proses pengambilan citra pada tahap input citra. Selanjutnya, akan diketahui kemiripan ciri dari suatu citra yang diinput dengan kumpulan citra yang terdapat dalam database. Dalam proses prediksi ini juga menghasilkan nilai maksimum dan minimum sehingga akan diperoleh output wajah yang dikenali dan tidak dikenali yang akan menunjukkan false positive rate. Nah, kemudian ada perancangan sistem atau sub design mockup wireframe. Pada gambar di samping terdapat dua server dengan arus berbeda. Antara server dan CCTV tersebut dihubungkan oleh switch CCTV, switch yang ini, kemudian antara server dan komputer pusat dihubungkan oleh switch. Kesimpulannya yaitu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan peminimalisasian data, akurasi, dan keamanan pada sistem pengenalan wajah dengan metode analisis komponen utama dan mengimplementasikannya menggunakan CCTV. Penelitian ini dibuat agar terus diperbaiki dan dikembangkan agar sistem pengenalan wajah semakin terjamin dan terlapisi keamanannya. Welcome for any question and thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.